Ada beberapa hal yang boleh dan nggak boleh dilakukan saat menggunakan masker. Penasaran? Tonton sampai habis ya. Halo sahabat ID Cabang Jember, saya Dr. Syahrul, spesialis anestesi dan terapi intensif. Memasuki masa transisi menuju era new normal, masker menjadi salah satu hal yang tidak boleh dilupakan dimanapun, kemanapun, dan kapanpun kita berada. Tapi sayangnya masih banyak sekali yang salah kaprah soal masker dan penggunaannya. Simak lebih lanjut yuk ulasan soal masker dan penggunaannya berikut ini. Yang pertama, sebelum menggunakan masker, pastikan cuci tangan dengan bersih. Kenapa? Karena saat memasang masker, tangan kita rentan menyentuh area daerah wajah dan jalan nafas, yaitu hidung dan mulut. Sehingga besar sekali resiko terjadi kontaminasi silang bila tangan kita belum bersih. Yang kedua, saat menggunakan masker, pastikan serapat mungkin menutup tepi hidung, tepi kanan, kiri, dan tepi dagu. Kenapa? Karena ada resiko udara yang tidak tersaring akan masuk dan keluar melalui celah atau gap di antara hidung maupun tepi pipi tersebut, sehingga kita bisa menularkan sekitar saat kita menghela nafas atau kita tertular saat menarik nafas. Yang ketiga, saat melepas masker, pegang talinya saja dan menjauh dari permukaan luar. Kenapa? Karena lokasi yang paling terkontaminasi atau kotor dari masker ini bagian luarnya, sehingga saat melepas atau melipat sedikit banyak tangan kita akan terkotori. Jadi cuci tangan juga setelahnya. Yang keempat, ganti masker setiap 4 jam. Kenapa? Dari penelitian, setelah 4 jam pemakaian masker terjadi peningkatan kontaminasi. Artinya efektivitas masker jelas turun, sehingga masker jangan dipakai terus, tapi tiap 4 jam harus diganti. Meskipun rekomendasi dari WHO 2-6 jam, lebih bijaksana kita ganti tiap 4 jam. Ada 3 hal yang nggak boleh kita lakuin pada waktu melepas masker. Yang pertama, jangan sentuh bagian luar masker. Kenapa? Karena semua kontaminan atau percikan serta partikel kuman pasti menempel di bagian luar masker, sehingga selalu cuci tangan setelah menyentuhnya. Yang kedua, jangan saling tukar masker. Kenapa? Karena bagian dalam masker kontak dengan saluran nafas kita, sama juga milik orang lain. Bertukar artinya kita dengan sengaja memberi atau menerima percikan dari orang lain. Yang ketiga, jangan dipakai ulang tanpa dicuci. Kenapa? Karena kontaminasi pasti terjadi bila kita menggunakan masker di luar ruangan. Proses penyimpanan tanpa dicuci beresiko kontaminasi silang dengan lingkungan di mana masker itu disimpan. Sehingga selalu cuci begitu sampai di rumah. Siapa nih yang sering memakai masker kain secara berulang tanpa dicuci dulu? Jangan diulangi ya. Berikut ada tips jitu cara membersihkan masker kain untuk dipakai ulang. Banyak rekomendasi mulai dari suhu panas, sinar UV, sampai sabun. Namun yang direkomendasikan oleh WHO, CDC, dan banyak riset terkini untuk SARS-CoV-2 adalah sodium hipoklorit. Sodium hipoklorit ini lazim kita temukan sebagai larutan pemutih. Konsentrasi minimal 0,1% selama 1 menit itu untuk kontaminasi yang kasat mata atau tidak tampak, sedangkan untuk 0,5% selama 1 menit juga untuk kontaminasi yang tampak atau large spill. Cairan pemutih yang secara komersil tersedia konsentrasinya 5,25%, sehingga untuk mendapatkan konsentrasi 0,1% kita ambil 20 cc cairan yang murni tersebut, kita encerkan dengan 1 liter air. Oke, demikian penjelasan saya kali ini. Selanjutnya kita mau bahas topik apa lagi ya di channel YouTube ID Jember Official? Yuk tulis saran dan masukkan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah nonton. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe dan like serta aktifkan notifikasi pada video ini agar kamu menjadi yang pertama mengetahui video kita selanjutnya. Sampai jumpa. Masyarakat sehat, masyarakat sejahtera. Baca yang karena saat memasang masker itu aja ya. Iya. Oke. Bagaimana cara membersihkan masker yang kain? Masker yang kain. Selama 1 menit itu untuk kontaminasi yang tampak seharusnya. Iya, di YouTube channel ID Jember ya. Masker kain untuk dipakai ulang. Oke, sip.